Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu dosen selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, puji dan syukur tak lupa pula kita panjatkan atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan yang insya Allah mulia ini guna melanjutkan proses perkuliahan yang dimana pada hari ini kita akan membahas tentang hakikat pendidikan dan asas-asas pendidikan. Dan salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang menerang. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Pengertian hakikat pendidikan. Pendidikan tidak pernah terpisah dari kehidupan manusia semenjak masih di dalam kandungan hingga dewasa. Pendidikan terus berlangsung selama manusia itu hidup. Pendidikan adalah khas milik dan alat manusia. Pendidikan dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar oleh manusia. Pendidikan sendiri digunakan sebagai alat untuk bertahan hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya sekitarnya. Pendidikan juga merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. B. Tujuan pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 Ayat 1 disebutkan, pendidikan bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, keterampilan untuk hidup mandiri, mengikuti pendidikan lebih lanjut. Bagian C. Asas-asas pendidikan. 1. Asas Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani mengandung arti pendidikan dengan kewibawaan yang dimiliki, mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan baru pendidikan membantunya. Tujuan asas Tutwuri Handayani yaitu A. Pendidikan dilaksanakan tidak menggunakan syarat paksaan. B. Pendidikan adalah penguluwetan yang mengandung makna. C. Pendidikan tidak menguji atau memanjakan anak. D. Pendidikan menciptakan iklim. 2. Asas belajar sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat dalam kurung lifelong education adalah sebuah sistem pendidikan yang dilakukan oleh manusia ketika lahir sampai meninggal dunia. Pendidikan sepanjang hayat merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi. Melalui pendidikan sepanjang hayat, manusia selalu belajar melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau pengalaman yang telah dialami. Baiklah, kemudian yang ketiga, asas kemandirian dan belajar. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Nah, di sini pengertian tentang belajar mandiri sampai saat ini belum ada kesepakatan dari para ahli. Ada beberapa pandangan tentang belajar mandiri yang diutarakan oleh para ahli seperti yang dipaparkan sebagai berikut, yaitu 1. Belajar mandiri memandang siswa sebagai para manajer dan pemilik tanggung jawab dari proses pelajaran mereka sendiri. Yang kedua, peran kemauan dan motivasi dalam belajar mandiri sangat penting di dalam memulai dan memelihara usaha siswa. Dan yang terakhir, yang ketiga, di dalam belajar mandiri, kendali secara berangsur-angsur bergeser dari para guru ke siswa. Baik, saya akan membacakan kesimpulannya. Pendidikan adalah sebuah proses pemartabatan manusia menuju puncak optimasi potensi kognitif, afektif, dan psikotomorik yang dimilikinya. Dan pendidikan juga merupakan proses pembimbing, melatih, memandu manusia agar terhindar dari kebodohan dan pembodohan. Tugas dan fungsi utama pendidikan adalah membangun manusia yang beriman,
cerdas, dan kompetitif. Selain itu, fungsi pendidikan harus menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa untuk mencapai kemajuan bangsa yang lebih baik di masa yang akan datang haruslah dengan ilmu pengetahuan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.